Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk mengkaji, untuk meneruskan kegiatan rutin kita, yaitu mengkaji kitab Safinatun Najah yang menjelaskan tentang fikih atau tata cara pelaksanaan ibadah sehari-hari. Baik, para hadirin, langsung saja kita mulai pembacaan kitab Safinatun Najah ini. Cuman sebelum kita mulai, mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala khususun ila mu'alif hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada bab tayamum. Kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudu, bagi orang yang sedang hadas besar, dan bagi orang yang sedang hadas kecil. Apa saja yang diharamkan kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita masuk pada bab tayamum. Ketika sudah masuk pada bab tayamum, pelajaran pertama yang akan kita bahas tentang tayamum ini yaitu adalah tentang sebab tayamum. Langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku ana fasal sewiji. Asbabut tayammumi utawi sebab piro-piro sebab tayamum iku salah satun ono telu. Bab ini menjelaskan tentang beberapa hal yang menyebabkan kita bisa melaksanakan tayamum. Yaitu ada 3 sebab yang bisa menjadikan kita bisa melaksanakan tayamum. Itu ada 3 sebab. Pertama, faqdul ma'i entai banyu. Yang pertama itu karena tidak adanya air, baik itu dalam kondisi kita berada di rumah ataupun kita berada dalam kondisi perjalanan. Itu yang pertama. Jadi tidak adanya air. Terus kemudian yang kedua itu adalah, yang pertama tidak adanya air, yang kedua adalah wal marodu sakit. Jadi kondisi kita sakit yang tidak memungkinkan kita menggunakan air, kita boleh bertayamum. Cuman untuk masalah sakit yang seperti ini itu ada 3 tingkatan, ada 3 bagian. Yang pertama, rasa sakit yang menyebabkan kita apabila kita mengambil wudu menggunakan air, kita tidak melaksanakan tayamum. Pertama, karena kita takut nanti salah satu anggota kita itu menjadi rusak, atau bisa apabila kena air kita langsung akan mati. Hal-hal yang seperti ini harus ada rekomendasi dari dokter. Kemudian yang kedua, kita tidak menggunakan air wudu dikarenakan takut penyakitnya itu bisa semakin parah atau merembet. Itu juga itu. Jadi yang pertama karena rusaknya organ tubuh ataupun menyebabkan kematian. Yang kedua itu kita melakukan tayamum karena sakit. Apabila kita mengambil wudhu juga karena takut nanti penyakitnya semakin parah. Ini harus atas dasar dokter.
Apabila tidak ada yang ketiga, itu adalah jadi pokoknya intinya penyakit yang memungkinkan penyakit itu semakin kambuh, menyebabkan hal-hal yang lain, semua hal. Tapi kita tidak diperkenankannya menggunakan air, itu harus ada saran dokter. Apabila tidak ada saran dokter, tapi karena menurut adat saja, jangan, kalau kena cacar jangan kena air, misal seperti itu hanya karena adat saja, maka boleh menggunakan tayamum, tapi tetap tidak bisa menggugurkan sholat. Tapi kalau yang sudah atas saran dokter, yang memang disarankan oleh tim ahli, seandainya dia menggunakan tayamum, maka dia sholatnya sah dan tidak perlu mengqadha. Tapi kalau cuma berdasar karena adat saja dan prasangkanya itu dan di sana tidak ada saran dari dokter, dari tim yang ahli, cuma atas dasar keyakinannya saja karena memahami adat atau keseringan yang terjadi, karena belum tentu sama, setiap kondisi manusia itu berbeda. Itu tidak boleh bertayamum, boleh sah saja, boleh bertayamum, tapi tidak menggugurkan sholat. Yang penting intinya yang pertama itu adalah tidak adanya air, yang kedua itu dikarenakan sakit. Tapi sakit yang tidak diperkenankan menggunakan air apabila ada saran dari dokter atau tim ahli. Kalau tidak, berarti boleh kita melaksanakan tayamum karena berdasarkan adat yang kalau biasanya orang seperti kena cacar, kena air seperti itu, boleh tetap melaksanakan tayamum, tapi sholatnya tidak gugur. Artinya kalau sudah kondisinya normal, dia tetap wajib qadha. Kemudian yang ketiga itu adalah wal ihtiyaju lan butuhe ilaihi maring ma li atoshi hayawanin krono ngelake hewan muhtaromin kang den mulyane syara. Jadi karena ada air, kita bisa mengambil wudu. Cuman air ini seandainya kita gunakan untuk mengambil wudu, masih ada hewan yang dimuliakan oleh syara yang sangat membutuhkannya. Jadi ada hewan yang dimuliakan oleh syara yang sangat membutuhkannya. Misal ketika kita dalam perjalanan berada di tengah pasir dengan unta kita mau ambil wudhu, kita ada air, ada cukup untuk ambil wudhu, cukup. Tapi unta kita itu kelihatannya itu sangat dilihat dari kondisinya itu sangat butuh akan air ini, maka kita boleh melaksanakan tayamum dan airnya dikasihkan pada unta. Apa saja hewan-hewan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh syarak? Di sini yang dijelaskan itu adalah hewan-hewan yang tidak dimuliakan syarak. Selain yang tidak disebutkan di sini, berarti tergolong hewan yang dimuliakan oleh syarak atau dimuliakan oleh agama. Apa saja yang tidak dimuliakan? Wairul muhtarami utawi hewan kang ora den mulyakne syarat iku sittatun ono 6. Hewan yang tidak dimuliakan oleh syarak itu ada 6. Yang pertama, tarikus sholati wong kang ninggal sholat. Jadi kalau ada orang yang tidak mau sholat dan sudah diperintah oleh imam, itu wakilah di sini itu dijelaskan memang boleh dibunuh apabila sudah diminta untuk taubat, tapi dia tetap tidak mau, boleh dibunuh. Artinya bukan boleh. Seandainya dia dibunuh sebelum taubat, dia tidak perlu mengganti, tapi tetap dihukumi berdosa. Itu tarikus sholat. Bahkan seandainya dia sudah dimintai tobat tapi tidak mau, terus kemudian dia tidak mau sholat, dia sudah dimintai untuk tobat, dia sudah diingatkan dan tidak tetap melaksanakan sholat, seandainya dia mati, kita tahu hal yang tersebut, kita ikut sholati, maka kita menyolati dia yang sudah mati, itu hukumnya haram. Sebagian keterangan seperti itu.
Jadi orang tarikus sholah di mata agama itu tergolong hayawan yang tidak dimuliakan oleh syarak. Berarti masih kalah dengan kuda. Kuda masih mulia berarti di mata agama. Di mata hukum Islam itu kuda berarti mulia. Sementara orang yang tidak mau melaksanakan sholat, dia sudah dimintai taubat, tapi dia tetap tidak mau melaksanakan, itu hukumnya lebih rendah daripada kuda. Tuh, yang pertama tarikus sholat. Yang kedua itu adalah azani al-muhson, azani al-muhsonu. Jadi orang zani muhson, orang yang berzina muhson. Orang zina muhson ini yaitu adalah orang zina muhson, dia sudah punya istri yang sah, dia juga sudah punya suami yang sah, tapi masih melakukan si wanita punya suami yang sah, si laki-laki punya istri yang sah, tapi dia masih melakukan hubungan suami istri, itu namanya zina muhson. Zina muhson ini juga tergolong orang yang tidak dimuliakan oleh agama. Tuh. Terus yang ketiga wal murtaddu lan murtad. Yang ketiga itu adalah murtad. Yang ketiga adalah murtad. Murtad itu adalah wa huwa man qata'a mimman yasihu talaqul Islam. Jadi orang murtad itu adalah orang yang sudah masuk Islam kemudian dia keluar dari agama Islam. Misal dari setelah beragama Islam dia masuk Islam, itu namanya murtad, dan dia juga tergolong orang yang tidak atau hewan yang tidak dimuliakan oleh syarak. Berarti masih lebih mulia di mata agama itu adalah kuda, lebih mulia kuda. Maksudnya di dalam bab tayamum. Jadi seandainya kita mau menggunakan air, kok ada orang murtad, dia membutuhkan air yang akan kita gunakan untuk wudhu, tidak perlu dikasih. Tapi kalau kita menemukan kuda yang sangat membutuhkannya, daripada dikasih kepada orang murtad, lebih baik diberikan kepada orang yang kepada kuda yang sedang membutuhkan air. Itu pertimbangannya. Terus kemudian yang keempat wal kafirul harbi. Yang keempat itu adalah wal kafirul harbi, lan wong kang kafir, harbi kang perangi. Orang kafir yang masih memerangi orang muslim. Jadi masih dalam pertikaian, itu masih dianggap lebih mulia. Ada orang kafir tapi yang memerangi orang kafir. Orang kafir yang memerangi orang muslim, yang tidak memiliki akad damai. Itu kalau kita mau ambil wudhu, terus kita melihat orang kafir yang memusuhi kita, yang memang sudah menyatakan perang kita, cuman dia sudah tertawan oleh kita, tidak perlu diberikan. Sementara kafir yang dikatakan tadi kan kafir harbi, yaitu adalah orang kafir yang masih memerangi kita atau orang muslim. Yang dikecuali ada orang kafir tapi tidak memerangi kita, itu ada 3 tingkatan. Pertama kafir dhimmi, yaitu adalah kafir dhimmi itu adalah orang kafir, dia tetap kafir, tapi dia sudah mengadakan perjanjian dengan pejabat pemerintah atau imam ataupun penggantinya, dan dia siap mengikuti aturan hukum Islam sebagai orang kafir, walaupun dia tidak sholat, dia tapi tidak apa-apa. Itu seperti tetangga-tetangga kita yang Cina yang beragama Kristen, itu namanya kalau hidup di negara Islam. Kalau seandainya Indonesia itu adalah negara Islam, maka mereka itu tergolong kafir dhimmi namanya. Terus kemudian yang kedua itu adalah kafir mu'ahid. Kafir mu'ahid itu adalah dia masih bertikai dengan kita, cuman mereka sudah mengadakan perjanjian dengan kita untuk gencatan senjata, tidak mengadakan perang terlebih dahulu, misal selama 4 bulan. Lah, selama 4 bulan ini
mereka masih dianggap hewan yang mulia. Jadi seandainya kita bertemu, kita ambil wudhu, ada saudara kita, ada orang kafir, tapi kafir muahid yang sudah mengangkatkan perjanjian selama 4 bulan dengan kita, tidak apa-apa dikasih, daripada kita memberikan air ini kepada orang yang tidak melaksanakan sholat. Kemudian yang terakhir itu adalah kafir mustakman atau kafir mukmin lah, yaitu orang kafir yang mengadakan perjanjian aman hanya dengan sebagian orang muslim saja, tidak secara keseluruhan, tidak kepada imam, tapi hanya kepada orang muslim. Dia datang dari negeri mana, orang kafir, dia bilang kepada seorang muslim bahwasanya seperti ini, itu tidak apa-apa. Sementara itu kalimat kafir secara bahasa itu adalah satrun nikmah. Jadi kata kafir secara bahasa itu adalah satrun nikmah, menutup nikmat. Nah, kafir ini secara umum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kufur atau kafir ini kafir ingkar. Yang pertama kafir ingkar. Kafir ingkar jenisnya itu adalah kafir ingkar. Kafir ingkar itu adalah orang yang tidak mengetahui Allah sama sekali. Itu namanya kafir ingkar. Soalnya ada orang kafir, dia tahu kepada Allah, tapi dia tetap tidak mau beriman. Jadi yang pertama kafir ingkar, yaitu adalah mereka yang tidak tahu tentang agama sama sekali, atau mereka sama sekali tidak tahu akan Allah sama sekali. Yang kedua adalah kafir juhud. Kafir juhud itu adalah mereka yang tahu kepada Allah, dengan hatinya tahu akan Allah, tapi dia tidak mau mengakui dengan lisannya. Ini adalah sama seperti kafirnya iblis, orang Yahudi. Orang Yahudi tahu bahwasanya Tuhan mereka itu adalah Allah. Iblis itu juga tahu. Itu dinamakan dengan kafir juhud. Yang ketiga itu adalah kafir inat. Kafir inat itu adalah dia tahu hatinya sadar bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya, dan dia juga mau mengakui dengan lisannya, tapi dia tidak mau beragama, tidak mau masuk Islam, seperti kafirnya Abi Thalib, pamannya Nabi. Abi Thalib itu kan yang membela Islam. Dia mengakui kalau Allah itu adalah Tuhannya Nabi Muhammad. Dia juga mengakui kalau Allah itu adalah, tapi dia tidak mau masuk Islam. Sementara yang terakhir, yang keempat itu adalah kafir nifaq, yaitu adalah orang yang mengakui dalam lisan bahwasanya dia beriman kepada Allah, tapi pada hakikatnya di dalam hatinya dia tidak beriman. Jadi yang keempat adalah hewan yang tidak dimuliakan oleh syariat agama atau tidak dianggap mulia oleh agama, itu adalah kafir harbi. Yang kelima itu adalah wal kalbu lan asu al aquru kang edan, jadi anjing gila. Jadi kalau anjing tidak gila, seandainya kita melihat bahwasanya ada anjing yang sangat haus, terus kita mau mengambil wudhu, air ini sangat dibutuhkan oleh anjing yang sangat haus tadi, tidak apa-apa diberikan, kita tayamum saja. Karena yang di sini yang dimaksud itu adalah anjing gila, anjing galak, atau anjing yang anjing gila, yang galak, yang senantiasa menyakiti manusia. Jadi orang tidak sholat itu derajatnya sama seperti anjing gila di mata agama, termasuk hewan yang tidak dimuliakan oleh syariat. Dan yang keenam itu adalah, yang terakhir itu adalah khinzir atau babi, celeng itu adalah babi hutan, itu celeng. Jadi sekali lagi penyebabnya tayamum, kita simpulkan penyebabnya tayamum. Jadi dalam pertemuan kali ini ada dua hal yang kita bahas. Pertama, penyebabnya tayamum itu ada 3. Tidak adanya air karena sakit,
karena ada butuhnya hewan yang dimuliakan oleh syarat pada air wudhu yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang hewan-hewan yang tidak dimuliakan oleh syariat agama, yaitu pertama orang yang meninggalkan sholat, tidak mau taubat, sudah dimintai taubat tapi tetap tidak mau melaksanakan sholat. Kemudian orang yang melakukan zina muhson, orang murtad, orang kafir harbi, anjing gila, dan yang terakhir itu adalah babi atau celeng. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Besok kita akan membahas tentang syarat-syarat tayamum, apa saja syarat-syarat tayamum. Mungkin pada pertemuan yang lain akan kita bahas tentang syarat tayamum. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat dan diridhai oleh Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah ala diniyah wa ala kulli niyatin sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.